guys, perkenalkan nama saya Priscilia Audrina Sukendro dari Sekolah SMK Dekbusines Sekolah Padang. Hari ini saya akan membahas tentang apa pengertian pencatatan keuangan sederhana, fungsinya, jenis-jenisnya, prosedur pencatatan keuangan sederhana, dan bagaimana menerapkan tata cara atau langkah-langkah atau tahap-tahap pencatatan keuangan sederhana. Yuk disimak. Yang pertama, pengertian pencatatan keuangan, yaitu merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang berupa ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi pencatatan keuangan, yaitu berfungsi untuk memberi kepastian tentang informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang sesuai tujuan dan kebutuhan pengguna laporan. Yang ketiga, jenis-jenis pencatatan keuangan sederhana, terdiri dari 4, yaitu yang pertama, laporan laba rugi atau income statement, berfungsi untuk membantu mengetahui bisnis dalam posisi laba atau rugi. Apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan akan mengalami laba atau keuntungan, dan sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan mengalami rugi atau kerugian. Yang kedua, laporan perubahan modal atau capital statement, berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Yang ketiga, laporan neraca atau balance sheet. Keseimbangan neraca dapat tercapai karena pada laporan perubahan modal terdiri dari pendapatan dan beban yang tercatat pada laporan laba rugi. Yang terakhir, yang keempat, laporan arus kas atau cash flow report, berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kas masuk dan kas keluar yang dilihat dari hasil kegiatan dari pendanaan atau pinjaman. Yang keempat, prosedur pencatatan keuangan sederhana, terdiri dari 2. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi atau accounting equation, yaitu persamaan yang menggambarkan hubungan antara harta, utang, dan ekuitas atau pendapatan dan beban. Rumusnya yaitu harta sama dengan utang ditambah ekuitas atau pendapatan dikurang beban. Kemudian yang kedua, siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari analisis transaksi, kemudian pencatatan dalam jurnal, kemudian posting ke buku besar, kemudian neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian dan posting, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian laporan keuangan, kemudian pencatatan dan posting jurnal penutup, dan yang terakhir neraca saldo setelah penutupan. Berikut ini adalah contoh dari persamaan dasar akuntansi. Yang terakhir yaitu yang kelima, menerapkan tata cara atau prosedur pencatatan keuangan sederhana, terdiri dari 3. Yang pertama, pencatatan akuntansi dengan persamaan dasar akuntansi atau PDA. Ini adalah contoh transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2018. Ini adalah persamaan dasar akuntansi dari transaksi yang tadi. Yang kedua, membuat laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Yang terakhir, yang ketiga, pencatatan akuntansi dengan mengikuti siklus akuntansi. Dimulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan yang terakhir, laporan keuangan. Oke, sekian dari video saya. Semoga video ini bermanfaat dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.